Oke, selamat datang kembali di YouTube channel gue, Rio Fernando, dan gue hari ini akan membahas kenapa saat ini, sekarang juga, right now, itu adalah waktu terbaik buat kalian yang pengen buat bisnis, ya. Jadi ada beberapa alasan yang akan gue bahas terkait dengan situasi dan kondisi terkini di Indonesia ataupun di dunia, ya, yang membuat waktu sekarang ini adalah waktu yang paling tepat buat kalian-kalian yang udah pikir-pikir lama nih. Wah, gue kayak pengen buat bisnis, wah kayaknya bikin usaha tuh enak banget ya. Itu adalah waktu yang paling tepat untuk sekarang ya, untuk membuat usaha, untuk membuat bisnis. Oke, ada 4 poin utama yang pengen gue bahas ya. Dan yang pertama, kita akan langsung masuk aja. Yang pertama yaitu adalah opportunity ya. Seperti yang kita tahu, yang pertama opportunity timbul karena adanya teknologi yang semakin canggih dan canggih ya, yaitu internet ya. Dengan adanya internet, opportunity sangat lebar terbuka ya. Pekerjaan-pekerjaan yang tadinya itu impossible, mustahil, tidak ada pekerjaan di dunia ini yang begitu, tapi karena adanya internet, pekerjaan-pekerjaan seperti itu menjadi sangat possible, bahkan sangat mudah untuk dilakukan ya. Contoh yang paling pertama adalah content creator. Content creator ya, dulu pas internet gak ada, ya mungkin zamannya TV aja, tapi jadi artis di TV pun itu agak susah ya. Nah sekarang itu sangat gampang, kalian tinggal pakai HP ya, HP kalian nih yang kalian punya di genggaman kalian masing-masing ya. Itu bisa kalian gunakan untuk mengambil video dan upload ke sosial media ya, jadi content creator. Contohnya zaman dulu tuh nggak ada tuh ya, orang bisa bikin video ngetes makanan ya kan, dia makan. Rio, hobi gua makan, umur gua 15 tahun dan gua mendapatkan 450 juta dari video YouTube gua makan ya kan. Itu nggak ada tuh dulu. Nggak. Gua bukan buat video makan ya. Itu contoh gitu. Bahwa zaman sekarang karena adanya internet, orang-orang yang hobi makan itu bisa bikin video makan dan dapat duit dari internet ya. Orang yang hobi tidur, kalau kalian belum buka TikTok belakangan ini ya, walaupun udah di ban ya, dulu tuh ada ya beberapa saat tuh ya, mungkin sekitar sebulan ya, tuh orang kerjanya tidur di TikTok live gitu ya, terus dapat gift gitu, dapat uang dia dari situ. Ya, gue gak ngerti itu juga, cuman akhirnya di ban ya, memang karena itu menurut gue sangat-sangat tidak logis dan tidak baik untuk masyarakat kita ya, karena itu akan menimbulkan rasa kemalasan yang luar biasa ya, karena hanya dengan tidur live TikTok, lu bisa dapat uang banyak gitu. Ya mungkin nggak banyak, gue nggak tahu sih penghasilan mereka per harinya berapa, tapi at least daripada lu di tengah jalan ngemis kepanasan, ya udah lu tidur aja di TikTok terus dapat duit. So opportunity, yang pertama karena internet, yang kedua karena ekonomi dunia sekarang yang sedang tidak stabil. Ekonomi dunia khususnya sih. Kalau di Indonesia, kalau dari komentar beberapa pejabat-pejabat, ekonomi kita sebenarnya sedang baik-baik saja ya, walaupun gue agak sedikit meragukan, tapi ekonomi dunia sedang tidak stabil. Kenapa? Ya, jadi kita semua tahu kalau misalkan terjadi ketidakstabilan atau terjadi suatu permasalahan lah intinya di dunia ini, itu selalu menimbulkan opportunity baru untuk orang-orang explore untuk dijadikan sebuah usaha. Misalkan pada saat zaman COVID ya, ada opportunity orang jadi buat jualan obat, jualan APD, alat-alat gitu ya, walaupun banyak juga tuh kasus-kasus yang kena jadi ditimbun lapas dan lain sebagainya gitu, tapi intinya permasalahan itu always creates opportunity. Nah, tinggal gimana caranya kita bisa menggunakan opportunity itu ya. Contohnya pas COVID ya, Zoom, Google Meet itu jadi meledak-ledak gitu ya. Software, aplikasi-aplikasi yang digunakan untuk virtual meeting gitu ya, itu jadi meledak-meledak dan banyak banget dah, lain-lain sebagainya deh, banyak banget ya. Jadi opportunity datang karena dua hal ya. Tadi yang pertama perkembangan internet, dan yang kedua ketidakpastian ekonomi global. Yang kedua adalah passion. Passion ini yang gua maksud adalah kita bisa bekerja sesuai dengan passion kita. Kapan lagi, di tahun berapa lagi, di zaman kapan lagi, generasi mana lagi yang bisa bekerja sesuai dengan passion mereka ya. Kalau misalkan kita lihat zaman dulu itu orang-orang kerja tuh ya seadanya aja. Kalau misalkan ada buka lowongan untuk jadi kuli, untuk jadi petani, untuk jadi apa, ya udah kerja. Yang penting mereka bisa kerja, mendapatkan uang dan memberikan makan kepada keluarganya gitu. Nah, zaman sekarang karena adanya internet, yang tadi gue bilang bahwa generasi ini sangat beruntung ya menurut gue, karena udah ada teknologi yang sehebat itu yang memudahkan kita untuk mencari uang. Jadi kita udah bener-bener di zaman dimana kita itu semua bisa bekerja sesuai dengan passion kita masing-masing ya. Zaman dulu mana ada sih orang bisa passion makan, dapat duit dari makan. Passion tentang sejarah ya. Terus dia sekarang bikin YouTube video ceritain tentang sejarah-sejarah, dapat uang gitu. Ya mungkin dulu orang-orang yang passion sejarah mungkin ada beberapa yang bisa mendapatkan uang dari lecture atau jadi guru, jadi dosen. Tapi nggak semudah sekarang loh gitu. Mana ada sih orang hobi bicara di depan kamera dulu ya kan.
bisa jadi uang gitu. Jadi sekarang tuh bener-bener udah banyak banget opportunity yang terbuka. Kita bisa banget bekerja sesuai dengan passion kita. Kita suka apa? Mobil. Ngomongin tentang mobil. Kita suka apa? Suka basket. Ngomongin, bikin YouTube channel tentang basket. Kita suka mainan. Contohnya Toy Story. Ada banyak banget orang yang bisa menghasilkan uang dari hobi-hobi mereka. Misalkan yang ngomongin tentang karakter-karakter di Star Wars, karakter di Toy Story, terus dijual mainannya, mereka buat figuran atau mereka buat gambar, art dan lain sebagainya. Ya udah banyak banget itu yang terbuka gitu jalannya. So yang kedua adalah passion. It's easier now than ever untuk bekerja di bidang yang sesuai dengan passion kita masing-masing. Ya, yang ketiga adalah labors atau tenaga kerja yang affordable, yang terjangkau harganya. Ya kita tahu beberapa tahun kebelakangan ini setelah COVID itu sangat marak, sangat ngetren yang namanya startup gitu ya. Wah, startup berkembang di mana-mana, karyawan semua diserap, gaji sampai gila-gilaan lah intinya gitu ya. Tapi di tengah-tengah ketidakpastian global ini, ya pasti kalian kalau misalkan suka baca berita, atau nggak usah suka baca berita, kalau kalian suka main Instagram juga pasti udah tahu ya. Semuanya, hampir semua perusahaan udah mulai PHK massal. Goto, Shopee, dan lain sebagainya di Indonesia juga banyak. Bukan terjadi di luar negeri doang, di Indonesia juga banyak ya. Yang menyebabkan tenaga kerja di Indonesia itu akhirnya banyak yang tidak bekerja. Ketika mereka tidak bekerja, ketika tenaga kerja supply-nya itu banyak, hukum ekonomi supply and demand, ketika supply-nya banyak, demand-nya sedikit, harganya turun. Ya, karena orang-orang nih tenaga kerja berkompetisi untuk mendapatkan pekerjaan. Jadi mereka rela-rela ini, oh ya udahlah gajinya turun dikit lah nggak apa-apa. Ya udahlah, gue terima lah nggak apa-apa kondisi kerja yang kurang atau apa gaji yang kompetitif gitu. Gue terima asalkan gue bisa bekerja karena gue harus makan, gue harus feed my family, gue harus kasih makan ke keluarga gue gitu. Jadi sekarang di tengah ketidakpastian global, tenaga kerja itu menjadi semakin murah gitu, semakin affordable, semakin terjangkau gitu ya. Yang keempat adalah less competition. Less competition ya kita tahu salah satu aspek dari bisnis adalah kompetisi, rival ya. Jadi kalau misalkan kita pengen buka bisnis F&B, kita harus lihat dulu nih kompetisinya gimana di daerah itu. Apakah udah terlalu banyak bisnis F&B yang bertahan di sana sehingga kalau kita buka bisnis F&B lagi kemungkinan udah susah nih untuk bersaing ya kan dan lain sebagainya. Tapi sekali lagi di tengah ketidakpastian global ini banyak bisnis atau usaha yang udah mulai gagal, bangkrut, atau tutup. Jadi sangat disayangkan memang, tapi ya itulah yang terjadi, itulah faktanya, itulah yang terjadi di dunia saat ini. Kita mau nggak mau harus melewati ini ya. Jadi karena banyak bisnis yang tutup, banyak bisnis yang gulung tikar, kompetisinya menjadi semakin sedikit, semakin kecil ya. Sehingga kalau misalkan kalian mau buka bisnis sekarang, kompetisinya mungkin nggak terlalu ketat seperti zaman-zaman sebelumnya atau beberapa tahun ke belakang. So itu dia 4 alasan kenapa kalian harus bikin bisnis sekarang. Kenapa saat ini adalah saat yang paling tepat untuk kalian membuat bisnis ya. Kalau misalkan kalian suka video ini jangan lupa share and subscribe. Thank you guys for watching and see you in the next video.